nanti mengandung dua variabel. Ya, untuk skripsi biasanya minimal itu dua variabel. Kalau menurut Anda itu kurang variabelnya, boleh ditambah satu variabel lagi. Tapi biasanya untuk skripsi itu cukup dua variabel saja, ya. Jadi dua variabel cukup. Oke. Nah, di sini pokok persoalan yang terkandung dalam judul bisa korelasi, ya, bisa ngambil peran, bisa pengaruh, bisa efektivitas, bisa penerapan, bisa pengembangan, bisa analisis, ya. Oke, jadi ada 7 yang ditawarkan, walaupun nanti ada kemungkinan judul-judul lain yang mungkin menjadi agak berbeda dari ketujuh ini, ya. Tapi minimal dengan adanya list 7 ini, Anda bisa memilih, ya, kira-kira topik yang sudah saya pilih ini akan dibuatkan judul seperti apa, ya. Oke. Yang pertama misalkan korelasi. Ini adalah judul-judul yang saya ambil dari jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi Sinta 2, ya. Jadi nanti teman-teman, ini adalah contoh, ya. Korelasi itu hubungan, ya. Nah, misalkan hubungan game online dengan perkembangan emosional anak usia 5-6 tahun. Jadi variabelnya ada game online dengan apa? Dengan perkembangan emosional anak usia 5-6 tahun. Nanti kita akan membahas bagaimana tuh hubungannya. Apakah ada hubungan yang signifikan atau ada hubungan, ada korelasinya atau tidak game online ini terhadap perkembangan emosional anak usia 5-6 tahun, ya. Ada juga contohnya lagi hubungan pola asuh demokratis dan intensitas penggunaan gawai pada anak usia dini. Ini game online dan gawai juga hal yang tidak jauh berbeda, ya. Kalau ini pola asuh demokratis, yang seperti apa sih pola asuh demokratis itu? Dan apakah ada hubungannya dengan intensitas penggunaan gawai pada anak usia dini, ya. Nah, itu judul-judul yang dua contoh judul yang melihat hubungan atau korelasi, ya. Yang kedua adalah peran, ya. Kita bisa mengambil kata peran ini di mana? Ada judul artikel juga ini, ya. Peranan pengasuhan kakek dan nenek terhadap perilaku prososial anak usia dini. Nah, nanti akan dibahas di situ apakah pengasuhan kakek dan nenek itu memiliki peranan dalam perilaku prososial anak usia dini. Yang kedua, peran pola komunikasi orang tua terhadap perkembangan emosi anak usia dini usia 4-5 di masa new normal. Bagaimana peran pola komunikasinya? Kalau Anda ingin melihat contoh-contohnya, saya sudah buat video ini, ya, video di YouTube baru tadi malam. Silakan nanti teman-teman membuka linknya untuk judul-judul ini, ya, di Sinta 2, di jurnal Obsesi, di jurnal-jurnal yang lain juga teman-teman bisa searching, ya. Oke, itu untuk kata peran, ya. Selanjutnya apa lagi? Pengaruh, ya. Di sini ada judul pengaruh tahfiz, metode talaki online terhadap pengenalan hijaiyah. TK, program tahfiz Sleman. Ini juga bisa diangkat sebagai judul, ya. Pengaruh.
Pengaruh tahfiz metode talaki online. Oh, berarti ada yang namanya metode talaki, tapi dilakukan secara online terhadap pengenalan huruf hijaiyah. Ya. Oke, di yang selanjutnya, pengaruh lingkungan literasi di kelas terhadap kemampuan membaca permulaan anak. Ini apakah lingkungan literasi, berarti nanti di bab 2-nya juga Anda akan membahas variabel-variabel yang terkandung di dalam judul itu. Ya, misalnya di sini lingkungan literasi. Sebenarnya lingkungan literasi untuk anak itu seperti apa sih yang idealnya? Lalu kita lihat lingkungan literasi di TK itu seperti apa. Ya, ada tidak pengaruhnya terhadap kemampuan membaca permulaan anak? Ya. Atau ada lagi judul pengaruh pemberian reward animasi terhadap motivasi belajar anak usia dini selama pembelajaran daring. Oh, guru ini memberikan reward. Misalkan pemberian rewardnya berbentuk animasi. Ya, karena pembelajarannya daring. Dengan reward animasi ini, apakah motivasi belajar anak meningkat atau tidak, misalkan begitu ya. Oke, dari 3 kata ini, peran, korelasi, dan pengaruh, apakah bisa ditangkap nggak sama teman-teman? Halo, ya. Ada pertanyaan? Sedikit. Silakan. Banyak ini juga nggak apa-apa, Bu. Ini sih antara pengaruh dan peran, antara pengaruh dan hubungan ya, korelasi. Itu kayaknya ini ya hampir sama gitu, maksudnya seperti tadi di judul di hubungan atau di korelasi. Itu pun bisa kali ya kalau misalnya di pengaruh game online juga bisa kayaknya ya. Bisa. Pengaruh game online dengan perkembangan emosional anak misalnya. Yeah. Jadi antara apa sih nggak terlalu itu gitu ya antara hubungan sama pengaruh ya. Oke. Nanti akan apa yang membedakannya bisa jadi di metodologi penelitiannya. Ya. Di metodologi penelitiannya bisa jadi pengaruh lingkungan literasi kelas, bisa jadi eksperimen misalkan ya. Hubungan, nah nanti akan ada metodenya. Ya. Nanti kita juga akan membahas metode penelitian. Ini baru pada tataran awal dulu ya. Setelah Anda tahu bidang apa yang akan diteliti, lalu Anda memilih topiknya apa, lalu berangkat ke judul juga nggak masalah. Nanti kita akan melihat fenomena dari topik atau judul yang sudah kita angkat. Ya, walaupun nanti di perjalanan judul ini bisa berubah. Ya, bisa berubah sesuai dengan fenomena yang kita lihat di lapangan. Ya, oke. Selanjutnya efektivitas. Ini efektivitas komunikasi guru terhadap motivasi belajar anak usia dini. Jadi ini efektivitas, pengaruh, hubungan, mungkin ada ini ya. Ya, terhadap motivasi belajar anak usia dini. Jadi Anda bisa memilih nanti. Ya, kuncinya adalah membaca. Nanti kita akan membahas tentang metodenya. Apa yang digunakan metodenya pada efektivitas, apa yang metode yang digunakan pada hubungan, pada peran, ya, pada pengaruh, ya. Ini contoh-contoh ya, supaya teman-teman juga bisa melihat, oh ternyata judul itu memang ada 2 variabel misalkan. Di sini minimalnya 2 variabel ya. Di sini efektivitas komunikasi guru terhadap apa? Terhadap motivasi belajar. Jadi yang akan dibahas di artikel atau di skripsinya adalah 2 variabel ini. Komunikasi guru dan motivasi belajar. Ya. Efektivitas program sekolah ramah anak dalam meningkatkan karakter anak usia dini. Kira-kira di sini variabelnya apa? Halo? Melihat judul ini? Program sekolah
Ya, program sekolah ramah anak. Meningkatkan karakter anak usia dini. Jadi, Karakter anak usia dini. variabelnya program sekolah ramah anak Iya. Karakter anak dan karakter anak usia dini. Ya, berarti nanti di kajian teori Anda akan membahas tentang dua variabel ini. Ya, program sekolah ramah anak dan karakter anak usia dini. Anda pernah belajar variabel bebas dan variabel terikat? Ya. Belum. Pernah. Ya. Pernah tapi lupa lagi. Belumnya ya belum ingat karena sudah lupa. Ya, jadi minimal kita buka lagi ingatan Anda yang sudah tertumpuk oleh banyak aktivitas dan tugas-tugas kuliah yang lain. Ya, jadi gitu. Coba kira-kira ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya, kalau variabel bebas adalah variabel yang tidak terikat tentu saja ya. Tapi variabel bebas itu mengikat variabel yang lain, ya. Tapi kalau variabel terikat, berarti dia tidak bebas, dia diikat oleh variabel bebas, ya. Di sini kira-kira efektivitas program sekolah ramah anak dalam meningkatkan karakter anak usia dini, mana variabel terikatnya? Program sekolah. Coba lihat dulu. Kira-kira variabel Program sekolah. variabel terikatnya. Karakter anak usia dini. Oke, kenapa karakter anak usia dini? Karena itu cakupannya khusus. Kalau program sekolah itu cakupannya luas, jadi masih bebas. Masih bebas. Masih bebas gimana? Luas ini. Jadi karakter anak usia dini itu dipengaruhi oleh program sekolah sendiri. Oke, betul ya. Jadi dalam konteks judul ini, karakter anak usia dini itu apakah ada ininya ya dari program sekolah ramah anak ini? Apakah bisa meningkatkan karakter anak usia dini atau tidak? Ya. Apakah program sekolah ini efektif untuk meningkatkan karakter anak usia dini? Nah, gitu ya. Jadi, efektif. Nanti mungkin jawabannya setelah penelitian ya, apakah efektif atau tidak. Kan gitu ya. Oh, ternyata tidak efektif. Ada sih, tapi tidak ini peningkatannya gitu. Berarti ada hal yang lain yang bisa meningkatkan karakter anak. Jadi variabel bebas adalah variabel yang tidak terikat, tapi dia mengikat variabel lain. Ini kan bebas program sekolah ramah anaknya, tapi dia akan meningkatkan ini di sini di judulnya ya. Kalau variabel terikat, dia terikat oleh variabel yang lain. Dalam konteks judul ini, karakter anak usia dini itu terikat oleh program sekolah ramah anak. Bisa dipahami tidak? Atau masih bingung-bingung? Ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau bahasa saya mah yang mempengaruhi dan dipengaruhi, Bu. Ya, bisa yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya, atau bahasa lain variabel bebas dan terikat. Berarti kalau variabel bebas dipengaruhi atau mempengaruhi? Kalau variabel bebas mempengaruhi. Mempengaruhi, oke. Kalau variabel terikat? Dipengaruhi. Dipengaruhi. Nah, gitu ya. Boleh seperti itu ya. Dipengaruhi dan mempengaruhi. Bebas dan terikat. Oke. Di sini sudah ada. Teman-teman, saya tidak akan sampai selesai sesuai jadwal karena saya akan berangkat ke luar kota ya. Jadi sisa waktunya nanti saya akan share link YouTube yang sudah dibuat tadi malam. Walaupun mungkin nanti suaranya agak kecil ya, karena itu saya beli mic, ternyata mic-nya itu tidak bunyi.
Jadi ada masalah. Tapi kalau saya masukin ke laptop, ternyata bunyi mic-nya tuh hanya terdengar ke misalkan ke link Zoom ini ya, terdengar ke yang mendengarkan. Tapi di sininya mah tetap seperti ini gitu ya. Oke. Itu efektivitas. Yang kelima, misalkan penerapan atau implementasi ya. Implementasi pembelajaran pada masa lockdown. Wah, ini bagi lembaga PAUD di Kabupaten Lombok Timur. Bagaimana ini implementasinya ya? Pembelajaran pada masa lockdown. Ya, pembelajaran pada masa apa? Masa lockdown. Di lembaga mana? Lembaga PAUD di Kabupaten Lombok. Yaitu implementasi. Bagaimana ini mengimplementasikannya? Ada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia dini di tengah pandemi COVID-19. Ya, bagaimana sih penerapannya di anak usia dini? Selama ini kan selama COVID-19 ini ada 3M, lalu 5M. Suara saya feedback, ada yang ini ya, tidak mematikan mic ya? Yang belum mematikan mic ya. Nah, itu penerapan. Ada juga pengembangan ya. Apakah S1 bisa pengembangan? Bisa saja. Ya. Tapi pengembangannya mungkin hanya beberapa langkah saja. Kalau di pengembangan itu ada beberapa langkah. Anda bisa memilih sampai langkah ketiga misalkan ya. Nanti kita akan membahas di metodologi. Ini baru pengenalan bagaimana kita bisa membuat sebuah judul yang mengandung 2 variabel, bebas atau terikat, ya. Ini untuk pengembangan ya. Pengembangan media komik untuk meningkatkan pemahaman kesiapsiagaan bencana banjir pada anak. Ya. Misalkan di daerah Ibu itu ada bencana banjir hampir tiap musim hujan misalkan ya. Bagaimana nih caranya supaya misalkan anak-anak siap dengan bencana banjir gitu ya. Meningkatkan pemahaman kesiapsiagaan bencana banjir pada anak melalui apa? Oh, pengembangan media komiknya. Ini juga bisa ya, pengembangan model bermain konstruktif dengan media apa? Balok untuk meningkatkan visual spasial anak. Ini ada pengembangan learning management system di era pandemi COVID-19 pada pendidikan anak usia dini. Ya, bagaimana sih? Misalkan ada yang mengembangkan LMS di era pandemi ini untuk PAUD gitu. Biasanya LMS itu untuk perguruan tinggi misalkan atau di SMA. Ini di PAUD seperti apa pengembangannya? Dan yang terakhir analisis ya. Kita akan menganalisis konsep bilangan anak usia 3-4 tahun dengan media Montessori number road. Kita isinya tentu saja judul itu akan menentukan isi ya. Isi bagaimana di latar belakangnya, bagaimana di kajian pustakanya, metode apa yang digunakan untuk metode itu cara ya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan data-data ini. Lalu pembahasannya seperti apa. Jadi ini akan sangat menentukan isi ya. Kita juga mau menganalisis pembelajaran online anak usia dini di masa pandemi COVID di kota dan pedalaman. Di kota seperti apa sih pembelajaran online-nya? Apakah sama dengan pedalaman gitu ya? Karena pedalaman kan biasanya terhambat oleh sinyal misalnya dan itu dianalisis oleh penelitinya.
Atau misalkan ini ada satu judul lagi, analisis penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial pada anak usia dini. Kita akan menganalisis bagaimana penggunaan gadget ini terhadap kemampuan interaksi. Oh, ini anak ini misalkan interaksi penggunaan gadgetnya sehari berapa jam. Ada yang sehari hanya sekian jam. Oh, ada yang sehari sampai 4-5 jam. Lalu gimana nih kemampuan interaksi sosialnya gitu ya. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Apakah nanti ya saya masih ada waktu ya. Nanti mungkin kalau ini habis kita perpanjang kembali ya. Jadi itu judul-judul yang bisa teman-teman ini ya diadopsi dari 7 kata tadi ya. Ada peran, ada hubungan, ada apa lagi? Analisis, pengaruh, efektivitas, pengembangan, ya ada 7 ya. Silakan apabila ada hal yang perlu ditanyakan. Bu, Ya. Dari ke-7 topik ya, untuk kita mengetahui itunya nanti dari metodenya apa ya? Yang seperti Ibu bilang tadi, bahwa ini arahnya ke kualitatif, kuantitatif, atau ke PTK. Ya. Jadi judul memang akan menentukan metode ya. Walaupun nanti sebenarnya kita bisa membalik dari metode ke judul, dari judul ke metode. Itu sebenarnya fleksibel sebenarnya ya. Kita bisa, karena saya agak bingung dengan penelitian itu seharusnya seperti apa sih gitu ya. Makanya saya berikan dulu dari bidang, terus dari topik, terus kita cari topik dulu yang kita senangi, baru kita membaca nanti ya. Karena setelah judul ini, kita akan menganalisis artikel. Ya. Anda nanti menyiapkan 3 ya. Untuk alternatif apabila judul ini sepertinya tidak cocok. Karena nanti mungkin akan ada ini ya. Kalau ini sepertinya tidak relevan atau tidak mungkin untuk diteliti, atau ada hal-hal yang ini sering sekali sudah diajukan oleh mahasiswa gitu ya. Itu untuk skripsi ya. Itu bisa untuk alternatif Anda membuat minimal 2 judul ya. Minimal 2 judul. Kalau yang satu ditolak, yang satu juga ditolak Bu, berarti berpikir lagi untuk judul berikutnya. Ya. Jadi ini untuk membuat judul ini akan mengarahkan Anda nanti mencari referensi terlebih dahulu. Ya. Untuk sampai fix di ACC itu biasanya tidak hanya judulnya saja yang dibawa gitu, tetapi Anda punya argumen-argumen mengapa ini dipilih oleh saya. Ya. Nanti di pendahuluan Anda harus mengemukakan kenapa saya memilih judul ini. Karena di pendahuluan nanti kita akan bahas juga apa saja isi pendahuluan nanti ya, sesuai dengan judul yang kita pilih. Begitu. Oke?